Kalau bumi itu bulat otomatis air laut itu tumpah gitu. Kalau bumi itu terhampar ya sehingga akhirnya dia membentuk seperti telur burung unta, itu air laut nggak tumpah gitu. Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila. Guys, ternyata kenapa banyak di Konoha itu yang menganut bumi datar itu, yang percaya bahwa bumi ini datar, ini berhubungan dengan agama, berhubungan dengan doktrin, berhubungan dengan ayat, berhubungan dengan dalil-dalil, berhubungan dengan kitab suci, guys. Wow, luar biasa. Yang mengatakan pertama kali seperti ini bukan saya, tapi Pak Islah Barawi. Pak Islah Barawi mengatakan, di Konoha itu banyak banget orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa di langit itu ada Allah. Jadi ketika bumi ini disebut bulat, maka itu kan runtuh ya. Sehingga mereka mempertahankan bahwa bumi ini datar gitu. Jadi dalam kitab suci agama tertentu di Konoha juga, tanpa kita sadari itu, dikatakan bahwa bumi itu datar. Bumi itu menghampar. Menghampar itu kan termasuk datar ya. Menghampar itu bukan bulat, tapi datar. Itu menurut keyakinan saya. Boleh dong berkeyakinan ya kan. Masa cuman lulu pada yang bisa berkeyakinan. Gue juga bisa berkeyakinan dong ya kan. Namanya keyakinan ya kan. Tapi ya walaupun saya ngomongin tentang bumi datar, bumi bulat di sini, saya akan ngasih datanya juga. Menurut data, bumi itu bulat. Kenapa saya mengatakan bumi itu bulat? Karena ada datanya, ada sumbernya. Saya akan tampilkan datanya dan saya akan tampilkan sumbernya. Kalau nggak, nyari sendiri deh datanya ya. Kita tuh kan paling malas ya baca buku di dunia. Ya. Indonesia salah satu negara paling malas baca buku di dunia. Yang rajin baca buku di Indonesia itu cuma 1 dari 1000 orang. Itu menurut data. Dari mana datanya? Dari UNESCO. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama UNESCO. Jadi semua yang saya katakan di video ini ada datanya. Jadi guys, orang yang mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Jadi kalau saya perhatikan ada tuh ya, di TikTok dulu viral ya. Yusuf PI kalau nggak salah namanya. Koreksi kalau salah. Dia pernah mengatakan, bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat, maka laut akan tumpah-tumpah. Lalu dia mempraktekkan seperti ini. Kalau bumi itu bulat, maka air itu akan tumpah-tumpah. Menurut saya ini pemikiran yang sangat-sangat bodoh sekali. Kok ada ya orang seperti ini ya? Pemuka agama lagi coba, ustadz lagi coba. Aduh, kacau. Padahal dia tidak ngasih datanya gitu ya. Harusnya ngasih data dong ya. Data bahwa bumi itu datar. Jadi gini guys, kenapa air laut itu tumpah-tumpah? Karena adanya gravitasi. Nah, ini gravitasi guys nih. Kenapa ini jatuh ke bawah? Karena gravitasi gitu. Ya. Jadi gravitasi itu dipengaruhi oleh apa? Ya dipengaruhi oleh bumi. Jadi inti bumi kita itu seperti menarik gitu. Makanya kalau kita keluar angkasa itu kita melayang kan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi gravitasi bumi gitu. Jadi air laut itu pengaruh daripada gravitasi gitu. Tanpa kita sadari. Ya ada banyak tuh data yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Kemudian dari satelit gitu ya. Jadi kenapa di Konoha itu banyak orang yang tidak percaya bahwa ketika manusia pergi ke bulan itu adalah hoax, CGI dan sebagainya. Mereka mempertahankan itu ya. Bahkan ada tuh ya dulu konten kreator bernama Bos Darling mengatakan bahwa bumi itu datar. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan doktrin-doktrin atau ayat-ayat kitab suci. Ya, it's all about kitab suci. Ada hubungannya dengan kitab suci. Padahal ya, dari satelit kita bisa melihat gitu. Kalau misalnya mengatakan, satelit itu nggak gimana, satelit mau keluar angkasa, menembus atmosfer dan lain sebagainya. Guys, ilmuwan itu nggak sebodoh yang kita pikirkan. Kalau tidak ada satelit, kita tidak akan bisa menggunakan HP. Punya kita menggunakan HP kan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa bumi ini datar, kita tidak akan bisa menggunakan Google Map dan lain sebagainya. Ada banyak ya bukti-bukti ya. Ya jadi
Kenapa kita mempertahankan argumen bahwa bumi itu datar? Ya karena dipengaruhi oleh ayat kitab suci. Sama seperti kenapa warga Konoha itu tidak percaya bahwa manusia itu masih sepupuan dengan simpanse atau monyet. Kenapa? Karena dalam kitab suci mengatakan bahwa bahwa manusia itu berasal dari tanah, bukan dari simpanse, bukan dari monyet gitu. Ya, walaupun pada faktanya kita bukan berasal dari simpanse atau monyet, tapi sepupuan. Ya, sepupu jauh gitu, jauh banget gitu. Ya, ini dalam teori evolusi ya. Teori evolusi itu bukan sekejap, tapi jutaan tahun, guys. Bayangkan jutaan tahun. Teori evolusi itu, ya, berevolusi bukan cuma setahun, 2 tahun, tapi jutaan tahun. Nanti kita akan bahas teori evolusi di satu segmen video ya, tapi kita fokus dulu tentang bumi datar dan bumi bulat ini ya. Jadi dulu ada orang yang sangat stres gitu ya. Dia mengatakan bahwa bumi itu datar, lalu dia sampai membeli roket coba. Ada seorang YouTuber kalau nggak salah dulu ya. Tahun berapa? Tahun 2015 apa tahun 2014 tuh. Saking penasarannya dia beli roket dan dia menggalang dana sama bumi datar gitu. Jadi penganut bumi datar itu ya ngumpulin dana, urunin dana gitu ya. Supaya apa? Supaya membuktikan bahwa bumi itu datar. Ya, mereka beli roket dan ya mereka pergi ke atas gitu ya, tanpa persetujuan NASA, tanpa teknologi yang mumpuni. Sehingga apa? Sehingga dia modiar. Setelah dia melihat bumi ini bulat, lalu dia modiar. Ya, pertama dia menggunakan baju seperti baju astronot ya, tapi ini tidak, ini guys ya, ini otodidak gitu ya, nggak ada orang-orang NASA di sana, bukan ya. Jadi ini di lapangan, terus dia pergi ke luar angkasa gitu ya, menggunakan roket ya. Lalu roketnya gagal landing dan modiar, mati, tertarik oleh gravitasi bumi. Ya, kenapa dia pergi ke luar angkasa? Untuk melihat bumi datar apa bulat gitu. Padahal kan dari satelit kan bisa kita lihat kan. Ya, jadi sekitar 40% sampai 50% warga Konoha itu masih percaya bahwa bumi itu datar. Dan mereka nggak percaya bahwa kalau ada NASA pergi ke bulan itu mereka nggak percaya. Bahkan anak-anak Gen Z, saya pernah berdebat dengan anak Gen Z. Dia mengatakan, bumi itu datar kok. Ya kemudian dia mengatakan nggak pernah tuh ya ada orang yang naik pergi ke luar angkasa gitu. Terus saya nanya, tahu dari mana kamu? Tahu dari pemuka agama katanya. Terus mana datanya? Dia nggak ngasih datanya, nggak gimana cara ngasih datanya? Oh, warga Konoha itu cuma 1 dari 1.000 orang yang rajin baca buku, pasti nggak punya data lah. Yang tahu data itu yang orang yang rajin baca buku gitu, nggak ada datanya. Lalu kita berdebat tuh ya, lalu dia mengatakan, kayaknya ilmu kita beda deh ya, lu nggak bakalan tahu. Ya beda level kata dia gitu. Jadi dia menganggap bahwa saya itu aneh gitu. Aneh-aneh aja ya. Padahal ada banyak kok ya penelitian ya. Kalau misalnya mengatakan, lu kan nggak pernah pergi ke luar angkasa, kok lu tahu bahwa bumi itu datar, ya sorry, bulat gitu. Sama, kalimat ini sama seperti, kok lu kan nggak pernah ke Mekah, kok lu tahu di Mekah ada batu hitam gitu. Lu kan nggak pernah pergi ke Mekah, kok lu tahu di Mekah itu ada Ka'bah. Sama seperti itu. Ya, itu apple to apple. Dari mana kita tahu bahwa Ka'bah itu ada? Ya dari orang lah gitu ya. Orang yang sudah foto di sana, kemudian mereka live di sana. NASA juga kan live kan? Ya. Tapi kita mengabaikan itu karena apa? Karena di otak kita itu ya bahwa kitab suci itu nggak mungkin salah. Jadi karena kitab suci mengatakan bahwa bumi itu datar, menghampar, kemudian manusia itu berasal dari tanah, ya padahal manusia dengan tanah nggak ada hubungannya. DNA manusia dengan tanah itu nggak ada hubungannya. Tapi kita mengatakan bahwa manusia berasal dari tanah. Mana coba datanya? Saya pengen data yang ilmiah ya. Apakah ada hubungan DNA manusia dengan tanah? Nggak ada. Apakah bumi itu datar? Nggak ada.
Jadi, kalau kita menganggap bahwa bumi itu bulat, maka ayat-ayat itu mereka menganggap bahwa itu adalah dongeng. Itu yang jadi permasalahan. Kalau kita menganggap bahwa manusia itu berasal dari simpanse, sorry bukan simpanse, ya beda spesies dengan simpanse, maka kitab suci itu akan dianggap dongeng. Nah, mereka itu mempertahankan ayat-ayat kitab suci mereka. Pemuka agama itu mempertahankan ayat-ayat kitab suci mereka. Sehingga apa? Sehingga ya mereka tidak mau kehilangan job. Kalau di Konoha itu banyak yang berpikir bahwa kitab suci itu nggak benar gitu misalnya ya, atau ada ayat-ayatnya nggak rasional gitu ya, nggak terbukti secara ilmiah, maka biasanya pemuka agama di Konoha itu akan sepi job, dan itu yang ditakutkan oleh pemuka-pemuka agama di Konoha, sehingga mereka memfitnah NASA itu adalah hoax, NASA itu settingan, dan bumi itu datar. Betapa bodohnya warga Konoha. Ya, orang sudah pergi ke bulan, menginjakkan kaki di bulan, tapi kita masih berpikir, ya berbulan-bulan kita masih memikirkan gimana caranya menyangkal argumen bahwa NASA itu pergi ke bulan. Ya, orang lain sudah berpikir gimana caranya jualan cilok di bulan, tapi kita masih berpikir gimana caranya hidup dari bulan ke bulan. Itu tanpa kita sadari, guys. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak video ini ya. Bebas berpendapat. Asal pendapatnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Kita bicara ilmiah di sini ya. Ini bukan teori konspirasi ya. Justru ya nggak semuanya, tapi disclaimer-nya, justru doktrin agama itu bisa bikin kita susah berkembang, susah maju. Lah, apa hubungannya? Sangat berhubungan. Jadi gini, kalau kita menganggap bahwa bumi itu datar, dalam kitab suci kita dikatakan bahwa bumi itu datar, maka kita akan nggak kepikiran untuk bercita-cita jadi astronot. Boro-boro jadi astronot, wong kita juga menganggap bumi itu datar ya kan. Gimana kita mau astronot coba? Wong kita menganggap bahwa bumi kita itu datar, bukan bulat gitu. Nggak bakalan ada astronot dari Konoha. Sehingga apa? Sehingga kita tertinggal dalam kemajuan. Ini sangat-sangat ya, sangat-sangat berhubungan dengan kemajuan suatu bangsa. Jadi kalau kita misalnya nih ya nggak kepikiran menjelajahi ruang angkasa, ya untuk sekedar menerbangkan satelit juga kita butuh orang lain. Kita nggak butuh keahlian. Itu salah satu contoh ya. Itu pengaruh daripada agama tanpa kita sadari ya. Ini doktrin guys. Ini berkesinambungan. Bayangkan ya, kita dulu punya satelit Palapa, tapi yang memperbaiki satelit Palapa ini adalah Amerika, bukan kita. Itu artinya apa? Kita masih kurang dalam ilmu astronomi. Boro-boro ilmu astronomi. Dari agama juga sudah mentok kok ya. Agama mengatakan bahwa bumi itu datar gitu. Sehingga kita nggak bakalan kepikiran jadi astronot, boro-boro jadi astronot ya. Kalau ada anak kecil yang bercita-cita jadi astronot misalnya, ya papa aku jadi astronot, atau guru-guru aku jadi astronot, ya gimana lu mau astronot, orang bumi datar, dan guru-gurunya juga tidak bisa menjelaskan bahwa bumi itu bulat. Ya, karena apa? Karena berpatokan daripada kitab suci itu tanpa kita sadari ya. Jadi agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa tanpa kita sadari guys. Cuman ya pengaruhnya itu panjang, nggak langsung gitu. Ya, itu tanpa kita sadari. Makanya negara yang menggabungkan antara agama dengan negara itu susah maju. Negara yang sekuler itu rata-rata negara maju. Karena apa? Karena mereka memisahkan gitu. Jadi doktrin-doktrin yang mengatakan bahwa bumi itu datar, ya kemudian di langit itu nggak bisa ditembus, ya langit ketujuh dan sebagainya, maka itu yang bikin kita tertinggal, sehingga kita tidak menguasai satelit, kita tidak bisa ahli dalam dunia ruang angkasa dan sebagainya. Ya ketika terjadi perang kita bingung gitu. Ya bingung ya karena kita tidak menguasai satelit ya kan. Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini ya. Silakan simpulkan sendiri. Wah, gila. Luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik.
Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.